Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno atau Bang Dul mengaku akan terus berjuang di sisa waktu yang ada meskipun hasil survei Litbang Kompas pada Pilkada Jakarta menunjukkan elektabilitasnya keduanya tertinggi. Hal ini diungkapkan Bang Dul di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa 5 November 2024. Bang Dul mengatakan akan terus memperbanyak belusukan, bertemu warga dan mendengarkan keluhan-keluhan warga. Bang Dul, menurut survei Litbang Kompas ini kan elektabilitas Bang Dul sama RK kan masih nggak beda jauh ya Bang ya. Gimana nih cara ningkatinya lagi selain melakukan belusukan Bang? Wow, pasti kalau Mas Pram bilang fight, kita artinya bukan tidak berpuas diri, tapi survei ini menjadi patokan kita bahwa kalau kita ingin mencapai maksimal, sisa waktu ini harus dimanfaatkan. Belusukan harus lebih diperbanyak dan lebih harus diefektifkan. Artinya sekarang ini belusukan bisa kita ketemu langsung, atau juga maaf kayak tadi dengan terpaksa kita dengan video call, itu juga bagian dari belusukan. Masyarakat juga paham situasinya. Nah, artinya pertama-tama saya ingin kembali ucapin terima kasih kepada masyarakat Jakarta yang telah memberikan aspirasinya kepada kita. Mudah-mudahan kita berharap udah deh satu putaran aja deh, supaya kita Jakarta bisa kerja nih. Kalau 2 putaran lagi, aduh, baru Februari kemudian waktunya udah terbuang. Jadi mudah-mudahan dengan aspirasi Jakarta, masyarakat Jakarta ini, kita bisa mencapai satu putaran. Itu aja. Kalau tanggapan Bang Dul terkait dengan survei poltreking yang dikenakan sanksi nih seperti apa Bang Dul? Saya bukan apa istilah, saya tidak pandai survei. Tapi barangkali itu menjadi satu konsekuensi kalau memang satu lembaga yang, ya saya melihatnya prestisius ya. Kok bisa terjadi seperti itu? Saya nggak paham. Artinya saya prihatin aja karena selama ini kan poltreking ini saya anggap apa ya istilahnya, saya selalu ngikutin Mas Hanta gitu kan. Saya selalu mungkin saya nggak paham tentang data, tapi artinya kan keputusannya bahwa ada sanksi, mungkin ada kesalahan yang saya nggak tahu secara teknis seperti apa. Tapi saya merasa prihatin aja. Bang Dul, menurut Litbang Kompas juga pengaruh Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini besar di Pilgub Jakarta. Apakah nanti pasangan 03 ini akan sowan juga atau bagaimana? Saya pikir gini, maaf ya, kalau Mas Pram sudah sowan, yakin saya. Mungkin kita ingat pada waktu pertama Mas Pram diperintahkan Ibu menjadi calon gubernur, Mas Pram izin kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi tertawa terngakak-ngakak. Artinya Pak Jokowi tahu. Saya juga yakin ya Mas Pram juga pasti sowan pada waktu beliau bukan dipanggil, mungkin diundang datang ke Kertanegara kan, pasti Pak Prabowo. Artinya begini, saya merasa yakin kedua tokoh nasional ini dia akan menjadi seorang yang bijak untuk melihat pilkada ini, karena pilkada ini hak rakyat, hak masyarakat gitu loh. Jadi saya sangat yakin, biarkan kami bahasanya bukan bertempur tapi fightnya tuh free loh, bebas gitu loh. Supaya hasilnya juga maksimal, kita bisa tahu kekuatan kita di mana sih. Yakin seperti itu. Jadi saya sangat yakin Mas Pram sudah sowan ke Pak Jokowi dan juga sudah sowan ke Pak Prabowo. Sayangnya saya belum sempat sowan ya, karena saya juga nggak terlalu dekat gitu aja sebetulnya. Berarti Bang Dul percaya bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak ikut cawe-cawe dalam pilkada, Saya sudah bertemu dengan Pak RK kemarin? Saya merasa yakin iya. Ya kalau yang namanya tokoh dikunjungi itu biasa lah, buat saya biasa. Ya apalagi maaf kayak Pak Jokowi kan belum lama beliau istilahnya resign, belum sebulan. Ya mungkin masih punya bahasanya, masih punya masih punya wibawa, itu wajar, normal. Saya juga kalau ya maaf mungkin saya kenal tapi saya kok tidak merasa dikenal ya. Kalau saya merasa dikenal, saya berangkat ke Solo, saya ketemu Pak Jokowi. Nah ini komunikasi sama Mas Pram gimana, kan Mas Pram sudah memang berencana juga setelah Pak Jokowi. Nah tentu kan ketemu Pak Jokowi kan juga waktu beliau dong, kan kita nggak bisa assalamualaikum mendadak sembarangan, kan tentu juga jadwal beliau juga padat, nggak mungkin mendadak, pasti harus istilahnya ya kita ya klonun dulu Pak, saya mau ke sana kapan, hari apa bisa diterima ya. Mungkin kalau mungkin dalam 1-2 hari mungkin Pak Jokowi atau Pak Prabowo menerima kita, kita bangga juga dong diterima presiden. Tapi walaupun itu kita tidak mohon Pak bantu kita, enggak, udahlah
ini Jakarta yang bergerak, maka Jakarta menyala. Bang Dul kan katanya Pak Amin Rais mau turun gunung bantu kampanye Mas Pram dan Bang Dul. Kira-kira Iya, apa? saya pikir gini, karena kan umat kan membantu kita. Kita siapapun artinya gini. Saya kenal banyak tokoh gitu kan. Saya kenal banyak tokoh dan mungkin juga tokoh itu banyak kenal saya. Siapapun mau bantu kita, wah kita apresiasi sekali kan. Walaupun kita nggak menuntut lah, ya apalagi ini kan waktu tinggal begini. Kalau kita mau ikut tiap cari jalan juga kondisi beliau kan udah pada sepuh semua kan. Ya udahlah, doain aja lah. Yang penting damai, aman, udah tentram, dah. Jakarta menang itu. Bang, kembali Ya. ke survei Litbang Kompas itu menyebutkan bahwa mayoritas pemilih beberapa partai di Kimples seperti Demokrat, Nasdem dan PKB itu malah ke Mas Pram dan Bang Dul. Ya, saya bangga bahagia. Gini loh, yang saya baca, PD Perjuangan, PKB, PKS, itu ke kami. Saya bersyukur. Berarti artinya apa? Kita semakin banyak yang ini. Apa ya? Orang akan lama-lama melihat apa istilahnya? Inilah latar belakang atau keinginan-keinginan orang pasti lama-lama akan lihat ke sana, keseriusan segala macam. Ya, track record lah istilahnya kalau bahasa yang kerennya. Kalau Mas Pram dibanding, makanya saya bilang di debat, kalau antara saya sama RK berdua dibanding Mas Pram, dia lebih hebat daripada kita berdua gitu loh. Cuman kan selama ini beliau tidak pernah masuk di dalam sebuah pemerintahan daerah, itu aja sebetulnya. Gitu. Bang, dari kondisi ini kan muncul anggapan bahwa sebenarnya tuh Kimples itu tidak sesolid itu untuk memenangkan RK dan Saya nggak mau komen soal itu. Itu kan kembali lagi kepada teknik atau istilahnya, ya tujuan awal seperti apa. Saya nggak bisa menilai itu. Yang saya hanya fokus bagaimana konsentrasi, cara memenangkan satu putaran. Siap mereka. Siap. Tapi satu Oke. tapi di survei Litbang Kompas itu pemilihnya itu yang anak muda kebanyakan tuh condong ke RK gitu. Nggak apa-apa. Gimana cara Itulah biar makanya strategis? kita masih ada waktu nih. Berapa nih? 2 minggu atau 3 minggu. Nah ini target kita milenial. Maaf, mungkin sekarang kita unggul nih kita nih. Itu memang mungkin generasi saya. Nah yang milenial ini tambahan. Bukan berarti kita sepelekan ini. Ya kayak kemarin kalian kan lihat kita di GBK bikin Ya. macam kan. Itu kan salah satu usaha. Jadi saya sangat yakin berapapun persentasenya ini akan menambah. Gitu. Siap. Oke, thank you ya. Bang Dul, foto bareng-bareng izin. Ayo, foto bareng-bareng. Jangan